Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang cara membaca peta. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum peta itu apa? Mungkin kebanyakan teman-teman jawabnya bilang udah. Tapi kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang peta. Teman-teman bisa simak video ini dan mendengarkan penjelasan dari saya ya. Teman-teman bisa duduk santai dan mendengarkannya. Oke? Yang pertama, pengertian peta. Di sekolah dan di rumah kita sering mendengar istilah peta. Apakah sebenarnya peta itu? Peta adalah gambaran atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung. Dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu dilengkapi dengan simbol atau tanda-tanda pada bidang datar. Peta dapat berbentuk lembaran pada kertas, karton, ataupun kain yang disusun dalam bentuk buku yang disebut atlas. Membaca peta membutuhkan keterampilan dan pemahaman khusus. Peta sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu memahami kondisi lingkungan melalui pemahaman dalam membaca sebuah peta wilayah. Yang kedua itu ada jenis-jenis peta. Yang pertama ada peta cuaca. Peta cuaca adalah peta yang menggambarkan situasi sirkulasi atau perputaran atmosfer dan cuaca pada waktu tertentu untuk daerah tertentu yang tempatnya luas. Yang kedua, ada peta geologi. Peta geologi adalah gambaran sebagai litosfer atau batu-batuan, terutama yang tersingkap di atas permukaan pada sehelai kertas. Yang ketiga, ada namanya peta hidrogeologi. Peta hidrogeologi adalah peta yang secara umum menggambarkan keadaan air tanah dalam batuan. Peta hidrogeologi sering disebut sebagai peta air tanah. Yang keempat ada peta induk. Peta induk adalah peta dasar yang bersifat umum dan secara garis besar. Apabila akan digunakan untuk keperluan tertentu, perlu memberikan kelengkapan dan kejelasan dengan menambah bagian-bagian yang diperlukan. Yang kelima ada peta topografi. Dalam peta ini dapat dibaca tentang jenis batuan, bangunannya, jenis bahan galian, mata air, dan tambang. Peta topografi merupakan bagian dari peta geologi. Peta kabupaten atau kota dan provinsi adalah peta yang menggambarkan wilayah suatu kabupaten atau kota dan provinsi, sehingga dapat dimengerti tentang keadaan alam dalam satu bidang data. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang kelengkapan peta. Kelengkapan peta, yang pertama itu ada judul. Judul peta tempatnya ditulis di bagian atas gambar peta. Pada umumnya, judul ditulis dengan huruf besar. Kita menulis judul itu dengan huruf besar semua yang memberikan kejelasan isi peta itu. Yang kedua ada arah mata angin. Arah mata angin merupakan petunjuk arah utara. Adanya petunjuk arah akan mempermudah membaca peta yang berkaitan dengan arah dan letak dalam peta. Yang ketiga ada skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan keadaan yang senyatanya atau sebenarnya. Yang keempat ada keterangan. Keterangan merupakan kumpulan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk lebih memudahkan pembaca memahami isi peta. Yang kelima ada warna. Warna merupakan gambar pada permukaan peta diberi warna dengan makna sebagai berikut. Yang pertama ada biru, biasanya untuk perairan. B atau kedua, coklat, biasanya warna coklat itu digunakan untuk pegunungan. Yang ketiga hijau. Hijau digunakan untuk dataran rendah. Nah, kalau kuning untuk dataran tinggi. Jadi bisa beda ya, hijau dan kuning. Ingat kalau hijau itu dataran rendah dan kalau kuning itu dataran yang tinggi. Nah, yang kelima ada merah dan hitam. Merah dan hitam itu untuk jalan, jalan raya, jalan kereta api, dan kota. Yang terakhir ada putih. Biasanya putih itu untuk menunjukkan itu puncak salju. Yang keenam ada indeks.
Indeks merupakan objek yang telah tersusun menurut abjad. Fungsinya memudahkan pembaca dalam membaca objek tertentu yang dibutuhkan. Misalnya, kota, gunung, pulau, dan sungai. Yang ketujuh, ada simbol. Simbol merupakan bentuk atau tanda yang melambangkan penjelasan tertentu pada peta yang digunakan untuk mewakili objek tertentu. Sekarang mari kita lihat. Kita lihat dari bagian kiri dulu ya. Nah, kita lihat yang pertama ada segi 4. Segi 4 biasanya melambangkan ibu kota negara. Yang kedua, lingkaran dalam segi 4. Biasa dalam peta, lingkaran dalam segi 4 melambangkan ibu kota provinsi. Yang ketiga ada lingkaran melambangkan ibu kota kabupaten atau kota. Lingkaran kecil melambangkan kota kecil. Segitiga biasa menunjukkan gunung. Lalu ada garis terputus-putus melambangkan batas provinsi. Garis tebal melambangkan jalan. Garis berbelok yang makin tipis ke ujungnya melambangkan sungai. Garis sauh dalam lingkaran melambangkan pelabuhan laut. Dan yang terakhir ada pesawat terbang dalam lingkaran melambangkan bandara udara. Lalu kita lihat pada gambar bagian kanan, di situ ada gambar-gambar. Di situ kita bisa lihat yang pertama ada kotak, di dalam kotak itu melambangkan ibu kota provinsi. Lalu titik hitam dalam lingkaran itu melambangkan ibu kota kabupaten. Lalu ada lagi sama nih, titik bulat, cuman titiknya tidak ditebalkan. Lingkaran di dalam lingkaran. Oke, kita sebutnya lingkaran dalam lingkaran. Nah, itu disebut kota madya atau administratif. Nah, yang bawahnya lagi itu ada lingkaran kecil atau kecamatan atau kota. Nah, tadi kan kita sudah lihat di kiri bahwa segitiga itu melambangkan gunung. Coba kita lihat ke kiri lagi. Cari kata segitiga menunjukkan gunung. Nah, di kanan juga ada segitiga, simbol segitiga menunjukkan arti gunung. Lalu yang ke bawah itu apa? Melambangkan danau, garis. Lalu yang simbol ke bawahnya lagi, di bawah danau itu ada simbol rawa-rawa. Di bawah rawa-rawa ada simbol sungai. Nah, di bawah simbol sungai itu ada pesawat di dalam lingkaran. Itu melambangkan bandara atau lapangan terbang perintis. Nah, di bawah bandara itu ada pelabuhan laut. Nah, pelabuhan laut kita bisa lihat simbolnya seperti itu ya. Nah, sekarang skala pada peta. Skala pada peta yang pertama, skala angka. Skala angka merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan yang dinyatakan dengan angka. Contoh, pada sebuah peta tertulis skala 1:1.500.000. Artinya, setiap 1 cm atau 1 cm pada peta sama dengan 1.500.000 cm di lapangan atau 15 km jarak sebenarnya di permukaan bumi. Yang kedua ada skala garis. Skala garis adalah skala yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya menggunakan bentuk garis. Nah, saya udah ngasih contoh tuh di bawah. Maksud skala garis di atas adalah sebagai berikut. Jika jarak pada peta 1 cm, maka jarak sebenarnya 10 km. Jika jarak pada peta 2,5 cm, maka jarak sebenarnya 25 km. Jika jarak pada peta 3 cm, maka jarak sebenarnya adalah 30 km. Oke, yang terakhir ada rangkuman. Rangkuman, ayo kita rangkum semua apa yang tadi kita pelajari dan kita lihat yang adik-adik simak tadi. Yang pertama, peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat menggunakan skala tertentu yang dilengkapi dengan simbol-simbol dan keterangan untuk memperjelas peta tersebut. Jenis peta adalah peta induk, peta cuaca, peta geologi, peta topografi, dan peta hidrogeologi. Peta kabupaten atau kota adalah peta yang menggambarkan keadaan suatu wilayah kabupaten atau kota, sehingga dapat dimengerti tentang kenampakan alam kabupaten atau kota.
dalam suatu bidang data. Bagian-bagian peta adalah judul peta, simbol, mata angin, skala, keterangan, indeks, dan warna. Atau bila peta berwarna, kalau petanya hitam putih biasanya tidak. Tiap-tiap warna menggambarkan objek tertentu. Skala yang digunakan pada peta dapat diwujudkan dengan angka atau dalam bentuk garis. Skala tersebut dapat digunakan dalam menghitung jarak sebenarnya yang ada di lapangan. Terima kasih ya semuanya sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti sama teman-teman semuanya. Jadi, selamat belajar.